belum skema tenaga kependidikan. Skema guru honorer sudah jelas sampai ada kasih bonus poin ada apa, tapi skema tenaga kependidikan. Katanya 315 halaman, jadi sudah terlalu banyak itu semua sehingga Pak Ketua tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan. Saya kira saya juga nampaknya tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri tentang trust atau kepercayaan dari Pemda, nampaknya perlu skema gimana caranya, saya kira itu. Kemudian yang kedua, Mas Menteri juga sudah menyampaikan skema guru honorer, tapi belum skema tenaga kependidikan. Skema guru honorer sudah jelas sampai ada kasih bonus poin ada apa, tapi skema tenaga kependidikan itu seperti apa belum keluar. Kemudian vaksinasi guru, saya kira ini berita bagus, tetapi juga banyak yang was-was karena muridnya memang lebih kuat, tetapi kan kemarin ketika tatap muka yang awal diprotes oleh asosiasi atau ikatan dokter anak Indonesia. Ini juga saya kira perlu bagaimana caranya supaya murid ini mau seperti apa. Terakhir tentang konsep P3K, ini memang kemarin diskusi di Panja juga karena belum jelas dari konsep P3K ini. Ada yang SK-nya 1 tahun, ada yang SK-nya 5 tahun dan seterusnya. Ini mungkin ini yang perlu ada tambahan. Kalau secara khusus sih nampaknya Mas Menteri ini punya pengalaman yang luar biasa, tapi to be producer ya, jadi memanfaatkan masyarakat ini menjadi user atau customer ini luar biasa. Tetapi menjadi owner sebuah negeri yang bersama-sama dengan yang lain dan bagaimana memperlakukan penduduknya dengan kebutuhan dasar, ini yang perlu saya kira lewat pendidikan perlu disampaikan. Nampaknya itu yang mungkin PJP relevan untuk mencurahkan bagaimana caranya. Itu mungkin Mas Menteri, mohon maaf ini sudah habis waktunya. Apakah kita break dulu? Sesuai dengan peraturan katanya break dulu. Lanjut aja Mas. Kalau ini kalau ada karena ada keperluan lagi mungkin, tapi berarti tidak boleh lama ini Pak Menteri, mungkin berapa menit silakan. Jangan 3 menit juga dong. 3 menit kan tidak menjawab semua ini Mas Menteri. Silakan waktunya, tetapi tidak lama. Saya tidak bisa menentukan. Sekaligus nanti saya mohon izin untuk membacakan kesimpulan juga. 15 menit saja ya. 15 menit saya kira begitu, tetapi itu termasuk dengan saya membacakan kesimpulan Mas Menteri. Monggo Mas Menteri mau 3 menit atau 5 menit, tetapi beberapa hal itu mungkin kalau toh misalnya tidak dijawab sekarang akan ditindaklanjuti dengan cara apa. Silakan Pak Mas Menteri. Saya perpanjang menjadi secara jam 12 lewat 20 berarti. Silakan Mas Menteri. Terima kasih. Dalam spirit kesetaraan saya juga ingin mohon dikasih meter 3 menit Pak, karena saya ingin solider dengan seluruh member anggota Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan dalam seleksi P3K tahun 2021, mengingat urgensi dukungan kinerja Tendik tenaga kependidikan dalam proses administrasi pada satuan pendidikan seperti input dan update data pokok pendidikan Dapodik, serta untuk guru pendidikan agama dan guru olahraga, ini yang karena tidak ada di 2021. Kemudian yang kedua tentang tenaga kependidikan itu sebenarnya dalam perencanaan kita. Cuman di tahun ini kan kita fokusnya masih ke guru dulu karena sangat besar sekali. Jadi itu dalam perencanaan kita, tapi di tahun berikutnya, di kesempatan berikutnya. Jadi nomor berapa tadi ya Pak? Nomor 5 ya. Nomor 5, mendorong Kemendikbud untuk membuat komposisi tenaga kependidikan dalam seleksi P3K tahun 2021 mengingat urgensi dukungan Tendik. Ini memang jatahnya dari Kemenpan RB bukan tahun ini. Bukan, jadi kami mesti perencanaan dulu sama kayak sebelumnya, kan ada stepnya. Untuk 2021 ini kita fokus dulu tetap di yang guru dulu Pak, karena memang berat sekali yang kita harus ini kan pengelolaannya. Jadi itu untuk kesempatan berikutnya, di tahun berikutnya. Iya betul. Tidak bisa di 2021 kan ya? Nggak bisa Pak, kan harus ada stepnya dulu. Nanti itu bisa diajukannya untuk formasi berikutnya.
Formasi berikutnya itu kan kita pengajuannya itu di Agustus 2021 ini, tapi untuk berikutnya. Mana anunya kalimatnya menjadi seperti apa Pak, supaya Jadi Bentar, untuk Pak, izin. seleksinya itu pada tahun berikutnya itu betul itu Pak. Nah, artinya Agustus dan bulan berikutnya itu seleksinya tetap utuh untuk P3K yang pendidik. iya Kan tadi ada 3 kali Tenaga seleksi. pendidikan. tenaga Iya, iya, Bu. Lalu untuk tenaga kependidikan itu sudah di dalam perencanaan untuk tahun 2022 kah? Betul Bu, betul. Ada kepastian bahwa di situ akan ada perekrutan untuk tenaga kependidikan? Itu kan diskusi dulu dengan kementerian yang terkait. belum berarti Nah, Belum berarti ada. kan belum. Nah, Iya. ini yang kita khawatir justru. Mungkin catatannya yang harus dipertegas saja, Nah, Pak. itu bahwa- bagaimana kalimatnya supaya ini gimana Mbak Esti, supaya kita juga bisa mengevaluasi. Jadi menurut informasi dari Dirjen GTK bahwa formasi itu diberikan untuk guru itu 2021, sedangkan untuk tenaga kependidikan belum 2021, bukan 2021. Nah ini masih harus ada proses diskusi dengan Kemenpan RB. Betul. Berarti kalimatnya seperti apa? Jadi saran aja Pak Ketua, Ya silakan. menurut jumlah komposisi guru dan untuk dan dipersiapkan untuk tenaga kependidikan honorer pada tahun 2020, pendataan di tahun 2021 Iya, pendataan. dan untuk pelaksanaan tahun 2022. Ya, betul. harus dipertegas. Oke, silakan kalimatnya diusulkan saja. Mbak Esti, oke, silakan Bu. Usul Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 dalam persiapan seleksi PPPK pada tahun 2022. Jadi jangan tahun berikutnya Allah alam bisawab. Ya, jangan pakai tahun berikutnya. Nah, berikutnya itu Di tahun 2025 juga bisa. 2021 Pak Nurdin seleksinya 21. seleksi jadi Karena gini, sekarang udah 2021. posisinya kan karena mau dilaporkan di Agustus 2021 maka harus dibuat dari sekarang dong. Iya betul. Kan dalam seleksi PPPK 2022 mengingat urgensi dukungan. PPPK-nya 2022. Tahun 2022, iya. Terima kasih. Mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 dalam seleksi P3K tahun 2022. Bagaimana Pak Iwan? Ketua, boleh kita usul ada panselnas nggak di situ Pak? Jadi artinya kan dalam melakukan ini kan seleksi ASN ya Pak, berarti kan ada panselnas. Jadi artinya mendorong Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan panselnas mungkin Pak ya. Mendorong Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan Panselnas. Panselnas betul Pak. Itu semuanya. Panselnas ASN. Panselnas ASN ya. Silakan Bu. Jadi gini, kalau berkoordinasi dengan Panselnas adalah amanat dari pembuatan komposisinya. Kalau nggak ada komposisinya, koordinasi sama Panselnas buat apa? Yang paling penting itu harus yang di awalnya adalah memang ada niat baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk sudah membuat komposisinya. Komposisi tenaga kependidikan dalam seleksi buat P3K 2022 versi Kemendikbud seperti apa, baru nanti berkoordinasi dengan Panselnas gitu. Desainnya yang didorong oleh Komisi 10 adalah desainnya. Bahwa berkoordinasi itu adalah sebuah kewajiban sebagai tindak lanjut dari desainnya. Kalau kita nggak punya desainnya repot juga Pak. Jadi bahwa itu nanti adalah ikutannya, tetapi desainnya itu harus diselesaikan dulu di tahun ini gitu. Jangan sampai nanti kelewat. Kalau udah kelewat, makin yang dikhawatirkan Mbak Esti dan dikhawatirkan kita semua nanti akan terjadi gitu. Jadi bagian dari lobby bapak-bapak itu ke Kemenpan RB adalah hasil dari rapat di Komisi 10 gitu. Jadi ini bagian dari dorongan pegangannya. Karena kan hasil dari kesimpulan rapat di komisi itu adalah satu keputusan yang mengikat pemerintah dan DPR. Berarti kan ini harusnya bisa dijadikan dasar untuk dibawa ke Menpan RB. Terima kasih pimpinan. Izin Ketua. Iya, Pak Menteri. Kami setuju Pak dengan jadinya seperti tertulis sekarang gitu ya? nggak apa-apa. Tapi satu hal ini guru pendidikan agama dan olahraga udah nggak perlu disebut lagi kan? Karena udah masuk. Oh, udah masuk ya? Udah masuk tahun ini ya. Oke. Nah, jadi udah nggak. Guru pendidikan agama dan ini sudah masuk sehingga tidak perlu, dan ini tinggal tenaga pendidikan, dan ini sepihak memang Pak Iwan. Jadi ini sepihak kita, akhirnya DPR dengan kementerian.
Nah, kemudian selanjutnya monggo artinya koordinasi dengan ini segala macam. Kita perjuangkan. Panselnas ya. Jadi Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 untuk seleksi P3K tahun 2022 mengingat urgensi dukungan kinerja Tendik dalam proses administrasi pada satuan pendidikan seperti input dan update data pokok pendidikan Dapodik. Saya kira itu contoh saja. Cukup ya? Oke.